Bahkan akurasi passingnya itu cuma 60% di babak pertama. Itu kan sangat melakukan sangat merupakan hal yang jarang terjadi terhadap Liverpool, dan mereka bisa membuat Liverpool melakukan itu. Villarreal itu it's one of the best performance dari Villarreal di Champions League. Mereka bisa menekan banget Liverpool, bener-bener nggak bisa mengembangkan permainan. Masuk babak kedua, langsung si Klopp ini memasukkan Luis Diaz gantiin Jota. Sebenarnya menurut gua nggak ada masalah mau tetap Jota, mau tetap Luis Diaz ya main. Cuman yang menjadi perbedaan adalah fighting spirit Liverpool. Mentalitas Liverpool di babak kedua jauh lebih luar biasa. Mereka benar-benar menunjukkan bahwa mereka belum habis. Mereka bisa comeback. Mungkin Klopp udah namparin pemainnya di halftime, jadi seperti itu gue nggak tahu, but yang terjadi seperti itu. Mereka jauh lebih berbeda di babak kedua. Passingnya lebih banyak yang sukses, lebih smooth, lebih mendapatkan ruang. Dan parahnya, bodohnya Villarreal di sini adalah mereka memberikan ruang untuk Liverpool. Mereka turun. Dan ini sudah kebiasaan dari Emery. Gue udah nonton Villarreal beberapa kali, terutama di Champions League. Di La Liga melawan Real Madrid pun demikian. Mereka udah imbang. Ya, mereka mengincar counter attack, delay possession, bertahanlah dan sebagainya. Mereka tidak berusaha untuk memenangkan pertandingan, kill the game. Itu yang menurut gue salah besar melawan Liverpool. Dan akhirnya mereka di comeback dengan dua kolong, ya Ruli kena dua kolong. Nggak, harusnya gue bilang nggak kejadian ya, dan satu blunder yang fatal. Dan ya sangat layak Liverpool, dan gue bilang seperti gue bilang di preview, nggak bakal dilepas oleh Liverpool, dan terbukti nggak bakal dilepas. Mereka lolos ke final dengan agregat 5-2 ya. Dan Liverpool 5 tahun terakhir itu 3 kali masuk final, satunya juara, satunya enggak. Nah, kita lihat di musim ini apakah mereka bisa meraih juara, karena lawannya ya ini gue mau bahas, yaitu pertandingan yang sangat luar biasa tadi malam yang membuat gue sampai benar-benar nggak bisa berkata-kata, yaitu pertandingan Real Madrid menghadapan dengan Manchester City, di mana dua tim yang sangat luar biasa, pemuncak klasemen dari liganya masing-masing, bertemu di Bernabeu. Kita ingat bahwa di Etihad pertandingan yang luar biasa, drama 7 gol, City mampu unggul 4-3. Bermain di Bernabeu tanpa Alaba Real Madrid loh. Di starting lineup mereka main dengan Nacho, Militao, dan anehnya Ancelotti yang gua nggak tahu lagi mainin Valverde di sayap kanan. Udah bener mainin Rodrigo di sayap kanan, dia ubah lagi ke setelan pabrik, di mana pada saat melawan Chelsea 2 leg dan nggak berjalan. City, Cancelo balik, Walker balik, praktis full team bener-bener full team. Di babak pertama, gue bisa bilang relatif mungkin kedua tim ini berhati-hati, sehingga tidak banyak peluang juga ya. Dan ya rada boring mungkin untuk penonton netral. Rada kedua tim ini bener-bener hati-hati lah kalau menurut gue. Jadi bermainnya pun gak mau brutal kayak leg pertama. Mereka lebih banyak mengamankan, lebih banyak passing, possession. Madrid dapat bola juga possession, City juga demikian. Jadi nggak apa ya, nggak brutal lah istilahnya. Masuk babak kedua, seperti yang gue bilang, di babak kedua pun 15 menit kalau nggak salah, sampai golnya si Mahrez ya, 15 menit itu agak monoton. Masuk Rodrigo ganti Toni Kroos menit 68. Menit 68 masukin Rodrigo. Habis itu praktis ya, Madrid ingin bermain lebih offense karena menggantikan Toni Kroos. City di menit 72 Kyle Walker karena cedera gantiin Zinchenko. Ilkay Gundogan masuk menggantikan Kevin De Bruyne. Artinya Gundogan ini lebih bertahan lah daripada De Bruyne, lebih menyimbangkan di tengah. Dapat benar-benar 1 menit setelah itu langsung dapat gol. Itu kenapa? Karena kebolongan dari lini tengah Real Madrid. Kesalahan pressing. Mereka terlalu tertarik City untuk keluar sehingga di tengahnya itu bolong banget. Dan dimanfaatkanlah dengan ruang yang begitu besar Riyad Mahrez. Itu by the way golnya sangat luar biasa ya, mengincar tiang dekat loh, tapi dengan akurasi, dengan power yang begitu luar biasa sehingga Courtois pun tidak bisa menjangkaunya. Langsung Real Madrid melakukan pergantian, merespon dengan memasukkan Marco Asensio menggantikan Casemiro, dan juga Camavinga menggantikan Modric. Jauh lebih ofensif karena Marco Asensio di sini perannya sebagai attacking midfield ya. Sedangkan Camavinga sebagai DM dan Valverde sebagai box to box. City merespon juga dengan mengganti Gabriel Jesus dengan Jack Grealish. Oke. Nah,
Abis itu ya agak City masih bisa menguasai bola lah, masih berada di atas angin. Mereka sudah unggul 1-0, agregat unggul 2 gol, jadi mereka sangat-sangat nyaman lah. Masuklah bam, Fernandinho menggantikan Riyad Mahrez. Gue rasa ini keputusan yang agak gambling dari Pep. Dalam arti dia mengganti wing dia dengan gelandang bertahan yang dia rasa sudah aman ini. Sudah aman, sisa 5 menit. Ya menurut gue menit 85 itu agak kecepatan ya. Mungkin menit 88 mungkin bisa, atau menit 90 bahkan bisa diganti. Tapi menit 85 terlalu riskan. Karena apa yang terjadi 89 menit 89 lewat situasi yang Real Madrid habis itu ya mainnya ya pragmatis gitu, ngincar bola atas, crossing dan berbuah. Di menit 89 di mana Benzema mendapatkan umpan dari Camavinga dan dia cutback, dia crossing datar kepada seorang Rodrigo dan 1-1. Abis itu praktis ini Real Madrid mentalnya langsung menggebu-gebu, permainannya langsung seperti dari menit 0 lagi, langsung benar-benar mereka punya semangat yang lebih. Dan 1 menit berselang Rodrigo lewat bola atas lagi, umpan dari Marco Asensio dan bam, 2-1. Praktis ya, praktis. Lu bisa lihat, lu bisa tonton. Kalau lu tonton lu tahu. Abis gol kedua itu Real Madrid bahkan jauh lebih menekan City. City ini drop mentalnya dan dapat beberapa peluang. Rodrigo depan gawang masih bisa di save, Benzema berapa kali shooting on target masih bisa di save. Itu membuktikan bahwa ketika itu terjadi maka mental City ini sudah drop. Kalah mental kalau gue bilang City di sini. Masuk extra time, nggak lama berselang 5 menit dapat penalti, bam. Menurut gue agak 50-50. Jujur aja gue fans Madrid, tapi gue bilang 50-50 karena ya Benzema sebenarnya Ruben Dias ini ngincer bola cuman nggak kena, jadi agak ada kontak dikit, but wasit sudah mengecek VAR juga, jadi penalti di given. 1-3 Real Madrid mampu mencetak gol, mampu comeback lagi setelah 3 pertandingan ya, dari knockout lawan PSG, lawan Chelsea, lawan City, mereka bisa comeback semua. Dan ya luar biasa ya kalau gue bilang. Abis itu ya praktis City karena sudah terlalu banyak memasukkan pemain-pemain yang defensif sehingga nyaris tidak ada peluang juga. Jadi ya jujur aja Madrid kalau 90 menit mentalnya sangat teruji dan mereka layak menang. Mereka layak lolos dan ini akan menjadi pertandingan seru karena mereka akan bertemu dengan Liverpool di final. Kita akan lihat seperti apa mereka di final. Apakah mereka bisa menunjukkan mentalitas seperti ini lagi, karena benar-benar ini mental yang menurut gue luar biasa. Dan yang gue mau memberikan adalah extra credit kepada 2 pemain. Menurut gue kita menyampingkan Benzema karena kita sepakat lah Benzema one of the best striker in the world right now. Tapi 2 pemain ini menurut gue di fase knockout ini yang begitu membuat Real Madrid ini punya nyawa berbeda, punya selalu second chance. Itu ada Camavinga dan juga Rodrigo. Mereka memang tidak selalu starter, bahkan jarang banget starter. Tapi ketika mereka diturunkan di babak kedua, mereka bisa memberikan semangat yang baru gitu. Seperti seperti nafas kedua untuk Real Madrid, dan selalu bisa menghasilkan comeback melawan tim-tim besar loh. Nah ini yang menarik, apakah di Paris nanti mereka bisa memberikan efek yang sama, karena lawannya Liverpool jelas mentalnya ini luar biasa juga. Madrid juga tidak kalah luar biasa, dan gue sih berharap pertandingan yang sangat menghibur nanti di final, karena 2 tim menurut gue salah 2 dari tim terbaik di Eropa musim ini. Dan gue rasa kalian juga sepakat bahwa Real Madrid dan Liverpool itu menurut gue tim terbaik di Eropa musim ini. Oke, segitu dulu review dari gue tentang 2 pertandingan yang luar biasa dari semifinal Liga Champions. Kita akan lihat nanti di final apakah 2 tim satu asal Spanyol, satu asal Inggris mampu menghadirkan pertandingan yang tidak kalah luar biasanya. Oke, segitu dulu dari gue. Salam sepak bola.